Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Madu Batis Ramadhani dengan NIM K1521040. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya, mata kuliah Teknik Lingkungan, Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta, dengan judul Pencemaran Tanah Akibat Penggunaan Pupuk Anorganik yang Berlebihan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Insinyur Jundakus Habsyah, Magister Sarjana Arsitektur. Pencemaran tanah akibat penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan. Apa itu pencemaran tanah? Dilansir dari Wikipedia, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah itu sendiri. Untuk pengertian dari pupuk itu sendiri adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanah untuk mendukung proses pertumbuhannya agar bisa berkembang secara maksimal. Nah, untuk pupuk anorganik atau pupuk kimia sendiri itu adalah pupuk yang memiliki senyawa anorganik. Pupuk anorganik kebanyakan merupakan pupuk buatan maupun pupuk alam yang terbuat dari bahan kimia, biasa disebut juga pupuk kimia. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendam sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Nah, berikut merupakan contoh yang saya ambil dari pupuk kimia, yaitu saya mengambil 3 contoh. Yang pertama ada pupuk urea, yang kedua ada pupuk SP36, dan yang ketiga ada pupuk NPK. Nah, slide berikutnya ini menjelaskan pupuk dan kandungannya. Nah, untuk yang pertama ada pupuk urea. Pupuk urea adalah pupuk yang mengandung nitrogen N berkadar tinggi sebesar 45% sampai 56%. Pupuk ini termasuk salah satu jenis pupuk hidrokopis sehingga lebih mudah menguap di udara. Bahkan pada kelembapan 73%, urea sudah dapat menarik uap air dari udara sehingga mudah larut dalam air serta mudah diserap oleh tanaman. Umumnya, pupuk urea memiliki tekstur yang cukup kasar. Pupuk urea berbentuk butiran-butiran seperti kristal dengan warna putih yang bisa dilihat pada gambar di samping tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu ada pupuk SP36. Pupuk SP36 mengandung 36% fosfat dalam bentuk P2O5 dan S dalam jumlah makro. Pupuk SP36 berbentuk butiran dan berwarna abu-abu. Pupuk SP36 memiliki beberapa keunggulan, yaitu kandungan hara fosfat dengan bentuk P2O5 yang tinggi, yaitu sebesar 36% yang sudah dijelaskan seperti di atas tersebut. Nah, di samping merupakan foto dari gambaran dari pupuk SP36. Nah, untuk yang terakhir ini ada pupuk NPK. Pupuk NPK Mutiara mengandung 5 unsur hara, yakni 16% nitrogen, 16% P2O5 atau fosfat, 16% K2O atau kalium, 0,5% MgO atau magnesium, dan 6% CaO atau kalsium. Dan biasanya dikatakan pupuk NPK Mutiara 16-16-16 atau pupuk yang paling sering
sering ditemukan di kalangan pengoleksi tanaman hias. Dari dampak yang sudah disebutkan kandungan-kandungan pupuk tersebut, tadi kan ada kandungan amonium pada pupuk. Nah, kandungan amonium pada pupuk ini menyebabkan keasaman tanah, di mana karbon dioksida bukan satu-satunya sumber ion hidrogen dalam tanah, namun pada tanah yang dikelola. Pupuk dapat menjadi sumber utama hidrogen. Pupuk modern biasanya menggunakan amonium sebagai sumber nitrogen. Dengan kata lain, 2 atom hidrogen dihasilkan setiap molekul amonium teroksidasi. Asam fosfat terdiosisasi sangat cepat, seiring dengan peningkatan pH dari 3 menjadi lebih dari 7. Secara umum, ion hidrogen H+ ketiga tersebut akan terlarut pada pH di atas netral, sehingga tidak termasuk faktor penyebab pengasaman tanah. Akan tetapi keduanya ion hidrogen H+ yang sudah terlarut dalam kisaran pH tanah asam termasuk faktor penyebab keasaman tanah. Ketika pupuk fosfat diberikan dalam lubang tunggal, maka H3PO4 terdiosisasi dalam tanah sehingga terjadi nilai pH yang sangat rendah di dekat pupuk tersebut. Tingkat keasaman ini akan secara bertahap menyebar dalam tanah sekitar lokasi pupuk tersebut. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan menyebabkan pengerasan tanah dan keasaman tanah. Kerasnya tanah disebabkan oleh penumpukan sisa atau residu pupuk kimia yang berakibat tanah sulit terurai. Sedangkan keasaman tanah diakibatkan karena kandungan yang terdapat pada pupuk anorganik, yaitu kandungan amonium dan kandungan fosfat. Sifat bahan kimia adalah relatif lebih sulit terurai atau hancur dibandingkan dengan bahan organik. Semakin kerasnya tanah dapat mengakibatkan yang pertama, tanah semakin sulit untuk menyerap unsur hara. Yang kedua, penggunaan konsentrasi pupuk lebih tinggi untuk mendapatkan hasil sama dengan hasil panen sebelumnya. Yang ketiga yaitu proses penyebaran perakaran dan aerasi pernafasan akar terganggu akibat akar tidak dapat berfungsi optimal dan pada gilirannya akan menurunkan kemampuan produksi tanaman tersebut. Noto Hari Pariwiro 2006. Langkah dari penyelesaian dari pencemaran tanah ini yaitu apabila pencemaran tanah telah terjadi, maka perlu dilakukan penanggulangan terhadap pencemaran tanah tersebut. Tindakan penanggulangan pada prinsipnya mengurangi bahan pencemaran tanah atau mengolah bahan pencemaran tanah atau dapat mendaur ulang menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Tanah dapat berfungsi sebagai mestinya. Tanah subur adalah tanah yang dapat ditanami dan terdapat mikroorganisme yang bermanfaat serta tidak punahnya hewan tanah tersebut. Ada beberapa langkah penanganan untuk mengurangi dampak dan ditimbulkan oleh pencemaran tanah tersebut. Di antaranya yaitu ada 2 langkah. Yang pertama langkah remediasi dan yang kedua adalah langkah bioremediasi. Langkah remediasi ini dibagi menjadi 2 yaitu langkah remediasi in situ dan remediasi ex situ. Remediasi in situ itu sendiri adalah pembersihan atau pengolahan tanah terkontaminasi di lokasi. Remediasi in situ lebih murah dan lebih mudah dengan terdiri dari pembersihan, wetting atau injeksi, dan bioremediasi, pemisahan daerah terkontaminasi agar tidak mencemari lingkungan lainnya. Sedangkan remediasi ex situ adalah pengolahan tanah yang terkontaminasi digali dan diolah di suatu unit pengolahan, antara lain dapat dilakukan dengan cara memisahkan bahan pencemaran tanah, penguraian kontaminasi dengan mikroba, pemanfaatan energi panas yang dapat menguap kontaminan dari tanah, dan ekstraksi kontaminasi dari tanah. Remediasi ex situ ini jauh lebih mahal dan rumit. Caranya yaitu tanah tersebut disimpan di bak tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompa ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemaran dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instansi pengolahan air limbah.
Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. Nah, ini merupakan salah satu gambaran dari remediasi in situ dan ex situ. Selanjutnya yaitu ada bioremediasi. Bioremediasi merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur, atau bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecahkan atau mendegradasi zat pencemaran menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, karbon dioksida, dan air. Proses bioremediasi harus memperhatikan temperatur tanah, ketersediaan tanah, nutrisi, NPK, perbandingan C banding N kurang dari 30:1, dan ketersediaan oksigen. Berikut merupakan contoh gambaran dari bioremediasi itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang dihuni oleh banyak makhluk hidup, terutama manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Tanah dan makhluk hidup yang di atas mempunyai hubungan yang sangat erat. Tanah memberikan sumber daya yang sangat berguna bagi kelangsungan makhluk hidup di atasnya, dan dapat dikatakan bahwa hidup manusia tergantung kepada tanah. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus saling menjaga lingkungan di sekitar kita, terutama tanah, dengan cara menggunakan pupuk organik yang lebih sehat. Untuk contoh kasus yang saya ambil ini adalah pencemaran tanah oleh pestisida di perkebunan sayur Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi Selatan, Kota Jambi. Aplikasi pestisida yang digunakan tergantung dari keperluan dan jenis hama penyakit yang menyerang tanaman sayur. Pada saat peneliti, pestisida yang digunakan jenis furadam, 3G, dan ditane dengan bahan aktif karbon furan. Namun pada waktu yang lalu atau pada saat persiapan tanah sebelum dilakukan penyampaian bibit, biasanya tanah disemprot pestisida sebagai bagian dari persiapan lahan. Untuk tabel 1 ini menggambarkan tentang kandungan pestisida di tanah pada petani sayur Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi, di mana lokasi sampel A menggambarkan negatif, lokasi sampel B negatif, positif, negatif, lokasi sampel C negatif, lokasi sampel D negatif, lokasi sampel E negatif, positif, negatif, dan lokasi sampel F negatif. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, terdapat tanah pada 6 lokasi. Dapat dilihat bahwa lokasi sampel kebun A dan kebun E masih ditemukan pestisida dalam bentuk tanah bun. Nah, untuk tabel kedua ini menggambarkan tentang keberadaan jamur mikrorhiza sebagai indikator pencemaran tanah oleh pestisida pada petani sayur Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi. Untuk tabel ketiga ini adalah tabel terakhir. Ini menggambarkan tentang keberadaan cacing tanah sebagai indikator pencemaran tanah oleh pestisida pada petani sayur Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi. Penyemprotan adalah cara penggunaan pestisida yang paling banyak dipakai oleh petani. Diperkirakan 75% penggunaan pestisida dilakukan dengan cara penyemprotan. Dalam penyemprotan larutan pestisida ditambahkan air, dipecah oleh nozela, syupyar atau atomizer menjadi butiran semprot atau droplet. Bentuk sedimen formulasi yang digunakan dengan cara penyemprotan meliputi E kali C banding W kali P banding WS atau SP. Sedangkan penyemprotan dengan volume ultra rendah ultra low volume digunakan formulasi ULF dengan menggunakan alat khusus yang disebut mikron. Kesimpulannya yaitu pencemaran tanah oleh pestisida pada petani sayur Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi terjadi pada lokasi B dan E, di mana 1. Masih terdapat jamur mikrorhiza sebagai indikator tidak terjadi pencemaran tanah oleh pestisida pada petani sayur Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi, kecuali lokasi B. Yang kedua,